Jemaah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ketika kita akan melaksanakan perintah Allah atau perintah Rasul, pertama sadarkan diri kita bahwa apa yang akan kita kerjakan itu merupakan perintah Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Munculkan kesadaran bahwa yang akan diterima Allah cuma yang baik-baik. Meskipun yang kita kerjakan itu perintah Allah, ketika dalam pengerjaannya nggak baik, yakinkan diri kita itu akan diabaikan oleh Allah. Apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Semua perintah Allah. Ketika dalam praktiknya nggak baik, pelaksanaannya nggak baik, yakinkan diri kita itu akan diabaikan oleh Allah. Dengan adanya kesadaran ini di awal kita mengerjakan satu amal soleh, maka insya Allah kita akan lebih hati-hati dalam mengerjakannya. Jadi apapun yang kita kerjakan, amal soleh apapun yang kita kerjakan, harus didasari kesadaran bahwa itu adalah perintah Allah dan atau perintah Rasulullah. Ini yang tersyaratkan dari beberapa ayat Quran. Satu di antaranya An-Nisa 124. Tersendat-sendat. Satu di antaranya di surah An-Nisa 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Wa may ya'mal minas salihati, siapa saja yang mengerjakan amal soleh, siapa saja yang mengerjakan perintah Allah, perintah Rasulullah, amal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki ataupun wanita, syaratnya wa huwa mu'min, dia harus orang yang beriman. Mengimani Allah yang perintahnya akan segera dia jalankan. Mengimani, meyakini bahwa apa yang dia jalankan itu adalah perintah Allah. Dia kerjakan semata-mata karena Allah dan cuma mengharapkan balasan dari Allah. Ini amal soleh yang sahih, yang baik, bukan yang buruk. Ketika dia laksanakan amal soleh, tapi nggak semata-mata karena Allah, karena keimanannya pada Allah, ada harapan kepada selain Allah, itu menjadi amal soleh yang buruk. Amal soleh tapi buruk. Apakah buruknya itu karena dia riya, pamer, yang dapat sanjungan dari hamba-hamba Allah? Siapapun yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, dan dia seorang yang beriman, mengimani Allah, mengimani bahwa itu perintah Allah, dia jalankan semata-mata karena Allah, cuma mengharapkan balasan dari Allah, bukan dari siapapun selain Allah. Faulaika yadkhulunal jannata, mereka itulah yang akan masuk surga. Karena amal solehnya. Meskipun hakikatnya orang yang tahu dirinya sendiri tidak akan pernah meyakini masuk surga karena amal solehnya, melainkan karena kemurahan Allah. Amal soleh yang sahih yang dia kerjakan itu semata-mata dia kerjakan karena Allah. Jemaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Di ayat yang lain Al-Isra ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min
Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Waman aradal akhirata, siapa saja yang menghendaki akhirat, ingin bahagia selamat di akhirat nanti, wasa'alaha sa'yaha, dia upayakan berbagai macam cara untuk mendapatkan hal itu dengan mengerjakan amal soleh, dengan cara pengerjaan yang baik. Wa huwa mu'min, ini syaratnya. Apapun amal soleh yang kita kerjakan, harus kita kerjakan karena keimanan kita kepada Allah. Kita mengerjakan amal soleh bukan sebagai hamba yang beriman, bukan karena dorongan iman. Boleh jadi karena perintah si A, si B atau siapapun, bukan karena itu perintah Allah. Nggak termasuk amal soleh yang soleh. Siapapun yang ingin bahagia selamat di hari akhirat nanti, dan dia berupaya maksimal untuk mendapatkan hal itu, dan dia ada orang yang beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itulah orang yang amal upayanya, amal ibadahnya akan disyukuri oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Subhanallah wa yakum ajma'in. Jadi Hatim Al-Asam, kiat beliau setiap kali mengerjakan amal soleh, yang karena itu masyarakat mengakui beliau dalam mengerjakan amal soleh memang sangat istimewa. Kiat beliau yang pertama, selalu menyadari aku mobil amri. Setiap kali aku bangun untuk mengerjakan sesuatu, aku sadar ini adalah perintah Allah. Lalu yang kedua, wa amsi bil khasyati. Ketika aku berjalan berangkat untuk melaksanakan amal soleh itu, aku selalu diliputi rasa takut. Bukan mau berangkat maksiat, mau berangkat untuk amal soleh, selalu diliputi rasa takut. Takut kalau nanti tidak bisa mengerjakan perintah Allah, apa itu sholat dan lain sebagainya, dengan sebaik-baiknya. Takut kalau nggak diterima oleh Allah. Jemaah dan Allah alaikum ajma'in. Siapapun yang ketika hendak mengerjakan sholat, hatinya dipenuhi rasa takut kalau nggak diterima, insya Allah dia akan lebih fokus, lebih hati-hati dalam mengerjakannya, tidak sembrono. Ini ketakutan dalam makna positif, takut yang mengantarkan dia lebih semangat memperbaiki diri. Takut gagal itu bukan sesuatu yang buruk dalam segala hal. Takut celaka, takut ini, itu sesuatu yang baik. Kita mau safar jauh, bawa kendaraan sendiri, kita bayangin kendaraan yang rame pada ngebut, banyak yang ngantuk, terlentang, ada rasa takut, kita akan lebih hati-hati. Boleh jadi sebelum kita berangkat, seluruh anggota yang ikut kita ajak doa dulu. Kita jaga fisik kita, jangan sampai ngantuk, jangan sampai lelah, karena diawali dengan ketakutan. Demikian juga ketakutan yang muncul sesaat kita akan melaksanakan perintah Allah. Ini salah satu kiat yang dijalankan oleh Hatim Al-Asam. Wa aqumu bil khasyati, amsi bil khasyati. Aku berangkat, aku berjalan melaksanakan perintah Allah dengan diliputi rasa takut. Wadkhulu bin niyati, selanjutnya begitu sudah mantap masuk, dia akan mengerjakan sholatnya, mantap niatnya. Dia awali semangat untuk bahwa ini perintah Allah, dalam pengerjaannya harus tidak sembrono, harus sebaik-baiknya. Apalagi Allah maha melihat, Allah maha baik, Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Mantap niatnya. Dia tidak peduli siapapun, dia laksanakan ini karena Allah. Masing-masing kita bisa tahu kondisi diri kita masing-masing.
Kita nggak tahu pasti kondisi orang lain. Ketika kita jadi imam, betul-betul kita karena Allah. Kita baca surat apa? Karena Allah, bukan karena sesuatu, bukan karena yang lain. Bukan karena pengen pamer bacaan kita, pengen disanjung, bukan. Ketika ada seseorang biasa sholat pakai surat-surat pendek, suatu saat diminta jadi imam di masjid yang terkenal, banyak orang terkenal hadir, dia baca surat yang lain yang panjang, diindah-indahkan. Mungkin kita menduga ini bukan karena Allah, sekedar menduga. Dugaan buruk, suudzon, jangan diikuti, jangan diperpanjang, stop. Boleh jadi motivasi dia supaya imam makmumnya lebih semangat baca Quran dengan diperdengarkan Quran yang indah. Wa adkhulu bin niat. Begitu masuk, mantap niatnya. Niat karena Allah. Wa ukabbiru bil adhamah. Ketika ucapkan takbir Allahu Akbar, dia sadar betul. Dia mantapkan hatinya, mengagungkan Allah, memahabesarkan Allah. Di saat yang sama, semua selain Allah kecil. Pekerjaannya sehebat apapun kecil, statusnya setinggi apapun kecil, cuma Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Fa'aqra'u bit-tartili wa tafkir. Dan selanjutnya kata beliau, aku baca bacaan-bacaan sholat itu dengan tartil, tertib, tidak terburu-buru, wa tafkir, diiringi penghayatan setiap kata, setiap susunan kalimat untuk ayat-ayat Quran yang beliau baca. Wa arka'u bil khusyu'. Selanjutnya aku ruku dengan penuh ketentraman, kesenangan, kehusyuan. Wa asjudu bitawadhu. Ketika selanjutnya aku sujud dengan tawadhu, dengan perasaan bahwa aku sangat hina, sangat rendah di hadapan Allah. Dalam kitab Roda al-Albad fi Syarhi Mandumatil Adab, qala al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hambali, kata beliau, as-sujudu a'damu ma yadharu fihi duddul 'abdi li rabbih azza wa jalla. Sujud, hal yang paling terlihat di situ dalam aktivitas sujud adalah betapa hinanya seorang hamba di hadapan Allah. Dalam semua aktivitas sholat, sujud itu aktivitas yang memperlihatkan dengan sangat gamblang betapa hinanya kita di hadapan Allah. Wa haitsu ja'ala al-'abdu asrafa ma lahu minal a'dha wa a'azzaha 'alaihi wa a'laha haqiqatan aw du'a ma yumkinuhu fayad'uhu fi fitrah mu'affaran. Sujud menggambarkan betapa hinanya seorang hamba di hadapan Allah dengan anggota tubuh yang paling tinggi, yang paling dia muliakan, dia letakkan di tempat yang paling bawah. Itu gambaran seseorang yang paling rendah. Jemaah dan Allah ya ajma'in. Wa yadba'u dzalika kisarul qalbi wa tawaddu'uhu wa khusyu'uhu. Di samping itu fisik kita benar-benar merendah, anggota tubuh yang paling tinggi kita tempatkan di tempat yang paling rendah serendah-rendahnya, disertai perasaan jiwa, hati kita hancur. Kita merasa sadar bahwa kita nggak ada apa-apanya, bukan sesuatu yang ada nilainya di hadapan Allah. Yang karena itu
balasan seorang hamba yang melaksanakan hal itu sujud, dia akan menjadi semakin dekat kepada Allah. Dari semua amalia sholat, sujud yang disebut sebagai momen terdekat seorang hamba dengan Allah Rabb-nya. Dalam hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih, momen terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya adalah wa huwa sajidun, ketika dia sedang sujud. Bukan sedang takbiratul ihram, ruku', i'tidal, bukan sedang duduk tasyahud, bukan. Momen terdekatnya ketika dia berada di posisi yang paling hina, sujud. Rasul sertakan di situ pada saat kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah, fa'aksir doa, perbanyak doa. Di semua sujud, enggak cuma sujud terakhir. Hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Muslim 1111 dan Imam Abu Daud serta An-Nasai. Di ayat Quran Al-Alaq ayat 19, wasjud waqtarib. Wasjud dan sujudlah engkau, waqtarib dan mendekatlah engkau. Dan faktanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka enggan banget untuk sujud. Orang-orang musyrik yang sombong, mereka enggan banget untuk sujud. Bahkan dari antara mereka ngomong akrawu an asjuda fata'luni asti atau isti. Aku paling enggak mau sujud kan akan menyebabkan pantatku jadi lebih tinggi dibanding wajahku. Kalau Anda karena kesombongannya sujud diganjel supaya enggak rendah kepalanya, enggak sah. Seluruh ulama fikih sepakat ketika sujud kok di kursi, sehingga kepalanya, wajahnya nggak lebih rendah dibanding pantatnya, itu nggak sah sujudnya. Kalau diganjal cuma sedikit, tapi posisi jidat, muka tetap lebih rendah dari pantat, itu nggak masalah. Yang terbaik benar-benar serendah-rendahnya. Jemaah dan Allah ya ajma'in. Iblis awal diusir oleh Allah karena menolak perintah sujud. Dan iblis nggak mau sujud kepada Adam, perintah Allah, karena merasa mulia. Manusia kok nggak mau sujud kepada Allah, boleh jadi dalam jiwanya ada perasaan dia orang yang mulia. Sangat naif manusia merasa mulia dibanding Allah, di hadapan Allah. Dan iblis itu selalu menangis histeris setiap kali melihat manusia sujud. Ketika seluruh dunia manusia nggak pernah berhenti sujud, selalu ada yang sujud, iblis nangis nggak pernah berhenti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitan yabki yaqulu ya waila wa fi riwayatin ya waili
umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falyannar. Hadis riwayat Imam Muslim 254 dan Imam Ibnu Majah. Rasul menyampaikan, apabila anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan iblis akan langsung nyingkri, akan langsung pergi, yabki sambil menangis. Dan iblis berkata, betapa celakanya aku, anak Adam disuruh sujud, dia sujud untuknya surga, aku disuruh sujud, aku membantah, membangkang untukku neraka. Jadi Hatim Al-Asam beliau menyampaikan setiap kali beliau sujud dengan perasaannya betapa beliau nggak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Beliau menikmati kondisi sebagai sesuatu yang bukan siapa-siapa di hadapan Allah dengan senikmat-nikmatnya, tidak pengen buru-buru bangun dari sujudnya. Wa ajlisu lit tasyahhud bitamam. Selanjutnya ketika waktunya duduk tasyahud, beliau duduk dengan sempurna, jiwa raga sempurna. Dari awal berdiri sampai sujud, beliau sudah benar-benar menghayati itu. Wa usallimu bin niyah, ketika selanjutnya salam, beliau salam dengan niat dalam hati bahwa sholatnya selesai. Wa akhtimuha bil ikhlas, lepas dari sholat itu beliau lepas plong, ikhlas banget, semuanya dilakukan karena Allah. Enggak selesai, masih ada. Wa arji'u ala nafsi bil khauf, selanjutnya aku akan kembali ke dalam diriku dengan adanya perasaan takut, akhafu alla yuqbala minni, takut kalau sholatku tadi itu enggak diterima oleh Allah. Sholat yang sejak sebelum sholat sudah dipenuhi rasa takut, dikerjakan dengan sangat hati-hati, selesai beliau masih menyimpan rasa takut kalau nggak diterima. Ini Hatim Al-Asam rahimahullah. Selesai sholat, selesai mengerjakan amal soleh, selalu diliputi rasa takut kalau nggak diterima oleh Allah. Sebaliknya banyak umat Islam yang boleh jadi sholatnya aja nggak karu-karuan, begitu sudah sholat merasa plong, akhirnya dia baca alhamdulillah aku sudah melaksanakan perintah Allah, dia lupa bagaimana kualitas pelaksanaannya. Ja'alallahu wa iyyakum ajma'in. Selesai melaksanakan perintah Allah, bukannya bahagia tapi takut. Itu sikap yang salah atau benar? Buat orang-orang awam salah, harusnya kita bahagia selesai melaksanakan perintah Allah. Takut itu kalau kita habis maksiat. Ini buat kebanyakan orang. Tapi kebanyakan orang itu termasuk kalangan sahabat. Selesai maksiat takut, harus takut azab Allah. Jadi kalau selesai maksiat takut, itu biasa, itu nggak susah untuk dicerna akal, gampang banget. Tapi selesai taat kok takut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul begitu salam sholat yang beliau baca istighfar. Bagaimanapun istighfarnya silakan. Perawi hadis ketiga di hadis itu mencontohkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan berarti harus seperti itu. Seperti itu boleh. Di hadis yang lain ketika Rasul baca istighfar selesai salat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
Ada ustaz terkenal yang bilang istighfar yang sunnah itu selesai sholat astagfirullah 3 kali, tidak panjang. Itu dia kurang teliti membaca hadis. Selama ada kandungan istighfar, istighfar, silakan bagaimanapun kalimatnya. Selama itu ada contoh dari Rasul, sudah tentu itu lebih baik. Mau astagfirullahaladzim silakan, astagfirullah saja silakan, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha silakan. Jadi dalam hadis sahih itu Rasul begitu salam, astagfirullah, bukan alhamdulillah. Meskipun tidak ada dalil yang menyalahkan mereka yang selesai melaksanakan perintah Allah baca alhamdulillah. Enggak ada dalil untuk menyalahkannya. Jadi mau membenarkan atau menyalahkan sesuatu harus didasarkan dalil. Mau membenarkan atau menyalahkan sesuatu. Ketika ada dalil ya dicontohkan oleh Rasul, ya sudah diam. Al-halalu bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal yang boleh jelas, yang dilarang juga jelas. Wa bainahuma amrun mustabihun. Di antara tengah-tengah, di antara keduanya ada yang tengah-tengah yang sama. Di hadis yang lain bahkan di ayat Quran Rasul menegaskan apa yang aku sampaikan, apa yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fantahu, yang aku larang tinggalkan. Nah yang tengah-tengah Rasul nggak perintahkan, Rasul nggak larang. Ketika kita melarang berarti kita tidak mencontoh Rasul. Kita menyuruh, kita nggak mencontoh Rasul. Untuk yang tengah-tengah yang tidak diperintahkan, yang tidak dilarang, ya sudah. Ketika kita tahu pasti bahwa itu masuk kategori haram, nggak boleh, kasih tahu itu nggak boleh. Sudah tentu dengan dalil yang bersifat umum. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi umumnya umat Islam berpandangan yang harus takut itu ketika selesai mengerjakan maksiat. Apa itu berzina, mampu korupsi dan lain sebagainya. Harus takut adab Allah. Termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pada mulanya pandangannya seperti itu. Hingga suatu saat beliau membaca ayat Quran surah Al-Mu'minun di dekat Rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dalam hadis sahih, hadis yang diperselisihkan, Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim menilai sahih, tapi Imam Ahmad bin Hanbal menilainya dhaif. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, alladzina ya'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun, tentang orang-orang yang mengerjakan, satu tafsir, mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Ahwar rajulu yazni wa yasriqu wa yasrabul khamra, bukankah yang dimaksud di situ seseorang yang dia berzina, dia mencuri atau korupsi dan dia mabuk-mabukan, bukankah itu wahai Rasul? Dia mengerjakan sesuatu dan lalu hatinya dipenuhi rasa takut. Tafsir yang umum, dia memberikan sesuatu yang dia berikan terus hatinya penuh rasa takut. Jawaban Rasul atas pertanyaan sang istri, la ya binta Abi Bakarin, walakinnahu rajulu yasum wa yusalli wa tasaddaqu wa yakhafu alla yuqbala minhu. Justru yang dimaksud di ayat itu seseorang yang dia mengerjakan puasa, dia sholat, dia bersedekah, bayar zakat, tapi hatinya takut kalau tidak diterima oleh Allah.
Jamaah dan Allah ya ajmain. Para ulama menyimpulkan mereka yang takut amal solehnya nggak diterima oleh Allah itu kalangan al-arif billah. Tidak melihat bahwa dia sudah mengerjakan amal soleh, yang dilihat bagaimana kualitas amal solehnya. Alhamdulillah aku udah nyapu mak. Anak kecil ngomong, nggak lihat gimana kualitas sapuannya. Yang sudah lebih dari kecil, udah gede, harusnya yang dilihat kualitas pekerjaannya, bukan pekerjaannya semata. Iya udah mengerjakan, kualitasnya gimana? Harusnya seperti itu. Kita yang udah tua-tua, udah makin dekat mati, harusnya jangan merasa bangga udah sholat, udah puasa, tapi lihat kualitas pelaksanaan ibadah kita. Munculkan rasa takut, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengatakan, wajalal arifu min ta'atihi aksaru min wajalihi min mukhalifatihi li'anna taubata yang tamhul mukhalifata wa ta'ata tutlabu bi tashihil gharadi. Orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah lebih takut kalau amal solehnya tidak diterima oleh Allah dibanding dia terjerumus melakukan maksiat. Alasannya, kalau kita melakukan maksiat, syirik sekalipun dengan taubatan nasuha, clear, bersih, terhapus. Tapi kalau amal soleh nggak diterima, mereka yang anteng-anteng saja, nggak pernah melihat kualitas ibadah, yakin karena nggak tahu, nggak bisa membedakan mana ibadah yang akan diterima dan mana ibadah yang tidak diterima. Orang yang nggak tahu seperti itu nggak bisa membedain antara ibadah yang sahih dan yang buruk, yang benar dan yang buruk. Boleh jadi dia mengerjakan ibadah merasa baik-baik saja, padahal ibadahnya amburadul. Dan orang seperti itu tidak akan bisa mengevaluasi ibadahnya. Itu sudah terjadi sejak masa generasi sahabat. Jadi tidak semua sahabat itu orangnya baik-baik, tidak semuanya. Dalam hadis sahih kita kisah sahabat yang suruh mengulang lagi sholatnya oleh Rasul. Sampai 3 kali tetap disuruh, dia baru menyadari ternyata sholatnya oleh Rasul dihukumi sama seperti belum mengerjakan sholat. Andai kan nggak jumpa dengan Rasul, nggak diberikan nilai oleh Rasul, boleh jadi si sahabat itu selama hayatnya merasa sholatnya baik-baik saja. Tapi di hari kiamat nanti tidak ada nilai sholatnya, karena hukumnya sama dengan tidak mengerjakan sholat. Jadi yang akan bisa mengevaluasi ibadah cuma seseorang yang sadar, yang tahu, bisa membedain mana ibadah yang benar yang akan diterima oleh Allah dan mana pula ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Jadi buat kita-kita yang umur sudah cukup banget, jangan pernah merasa puas sudah mengerjakan sholat, tapi lihat kualitas sholat kita. Harus selalu ada perasaan takut, jangan-jangan nggak diterima. Seraya meminta taufik hidayah dari Allah untuk bisa lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah kita. Anak yang belum balik boleh jadi, yang penting dia jalanin dulu, nggak apa-apa, bertahap. Mana kita yang baru umur 6-7 tahun, yang penting sholat subuh walaupun matahari udah tinggi, pelan-pelan diarahkan kualitas pelaksanaannya. Begitu balik dia sudah wajib. Semenjak saat itu semestinya kita sudah melihat kualitas pelaksanaan ibadah kita, bukan sekedar yang penting melaksanakan.
Semoga taufik